hard. Di kala pandemi corona, kita disuruh stay at home oleh pemerintah. Dan jika kita terus berada di rumah, maka kita tentunya butuh asupan internet supaya kita tidak terlalu bosan di rumah. Masalahnya, kalau kita terus membeli paket internet dari kartu operator, tentunya harganya mahal. Selain harganya mahal, paket yang didapat pun tidaklah terlalu besar. Walaupun dengan keuntungan kartu operator yang sangat portable karena kamu bisa membawa paket internet kemana aja, tapi kan kita di sini situasi sedang stay at home. Maka solusi untuk asupan internetmu yang unlimited itu yaitu ini, Wi-Fi. Wi-Fi yang akan ku review kali ini adalah IndiHome 10 Mbps. Paket yang ku pesan adalah paket IndiHome 10 Mbps yang paling murah. I think that's called paket Phoenix, atau pokoknya itu dia gak ada TV-nya, cuman internet, tapi ada katanya ada telepon berapa menit gitu. Tapi karena sekarang gak zamannya lagi telepon pakai telepon yang kayak zaman Dylan itu, jadi lubang teleponnya itu kosong, gak ada terisi sih. Jadi aku dan sekeluarga aku cuma memanfaatkan fitur dari internet. Untuk pelayanan dari IndiHome sendiri, kalau aku bilang bagus sih, gak bisa 100% bagus. Tapi kalau untuk jelek juga, gak jelek juga. Untuk chat dari salesnya itu dibalasnya lumayan cepat dan lumayan gerak cepat. Salesnya membalas chat atau pertanyaan dari aku. Tapi yang buat aku kesal sih, sewaktu aku memesan paket IndiHome, itu memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu supaya IndiHome ini, modem ini terpasang di rumahku. Padahal jujur aja wifi ini adalah salah satu hal yang udah aku ingin kali dari 2 tahun lalu, karena ini rumahku di Medan, di daerah ujung Medan Tuntungan. Itu dia kayak di agak daerah luar Medan gitu suburbannya. Jadi ya memasang wifi itu tidak banyak provider yang menyediakan. Bahkan Telkom sendiri, IndiHome baru saja memasang turretnya di sini, memasang jaringan, kabel. Pokoknya mereka baru saja meluaskan jangkauan mereka ke daerah sini, dan aku tidak bisa memilih banyak provider lain yang aku tahu katanya lebih murah, lebih cepat. Tapi ya ini mungkin sudah cukup. I love so much. Oh my god. Jujur kadang aku mau ngelihat ini sampai orang tua aku bingung. Tapi back to the topic soal pelayanan, ya mungkin untuk menunggu sekitar kurang lebih 3 minggu waktu pemasangan ini mungkin karena mengkonfirmasi dengan pusat soal jaringannya. Aku juga nggak tahu, tapi ya it's up to them. Yang penting ini udah ada di rumahku. Kecepatan dari IndiHome 10 Mbps sendiri aku bilang mengecewakan tidak. Jika kamu lihat di brosurnya, maka dia akan tertulis 10 Mbps. Dan ketika kamu sudah memasang di handphonemu, tepatnya di atas jika ada kecepatan jaringan, kamu mungkin akan marah. Loh, ini kok nggak sampai 10 Mbps, kok ini cuma 1 Mbps? Ya, untuk teori dari kecepatan internet aku tidak tahu secara rinci, tapi jika ada di brosur, yang Mbps itu kan B-nya kecil. Sementara kalau di handphone, itu Mbps-nya B-nya besar. Yang bisa dibilang kalau yang diiklankan oleh mereka itu adalah megabit, 10 megabit per sekon. IndiHome dengan 10 megabit per sekon. Tapi kalau kamu di handphone ketika mendownload, maka sebutannya bukan megabit tapi megabyte. Jadi ketika kamu mendownload suatu aplikasi 100 megabyte per sekon, maka kamu memerlukan kecepatan 1 megabyte per sekon supaya kamu bisa mendownload aplikasi tersebut dalam waktu 100 detik. Artinya 1 detik untuk 1 megabyte per sekon. Untuk tes kecepatan dari IndiHome 10 megabit per sekon yang aku pesan ini, untuk downloadnya sendiri aku mendapatkan betul-betul 10 Mbps di tes kecepatan yang aku tes di Google. Tapi Mbps-nya ingat, bukan megabyte, tapi megabit. Dan untuk kecepatan uploadnya, ini yang menurutku sangat-sangat disayangkan dengan harganya. Dia hanya mendapatkan kecepatan 2,06 megabit per sekon. Itu jujur lambat. Apalagi untuk kamu yang memerlukan upload, mungkin setiap hari upload video ke Instagram, ke Facebook, ini pasti nunggu uploadnya lama.
Berbeda dengan provider swasta lain yang menawarkan kecepatan download dan upload itu 1:1, yang berarti kalau kecepatan downloadnya misalnya 10 megabit per sekon, kecepatan uploadnya pun pasti 10 megabit per sekon. Tapi tidak dengan IndiHome, karena IndiHome menawarkan kecepatan yang tidak sebanding. Bahkan menurutku kecepatannya tidak 1:0,5, yang berarti kecepatan uploadnya bahkan lebih dari 2 kali lebih lambat dari kecepatan downloadnya. What? Jadi bagi belum tahu bagaimana sebenarnya kecepatan asli dari 10 megabit per sekon dari WiFi IndiHome, kamu bisa mengecek di Google, search aja megabit to megabyte gitu. Lalu kamu akan masukkan 10 megabit itu sama dengan berapa, dan dengan rumus dibagi 8 dari 10 megabit, maka kamu akan mendapatkan kecepatan 1,25 megabyte. Yang berarti download maksimal dari WiFi ini adalah 1,25 megabyte per sekon. Artinya kalau kamu memakai handphone streaming Instagram, streaming YouTube, atau misalnya mendownload aplikasi dari Play Store, maka kecepatan mendownloadnya itu bisa sampai 1,2 megabyte per sekon. Dan itu kecepatan upload kita tahu kalau dia cuma menyentuh 2 megabit per sekon, yang berarti itu sekitar 250 kilobyte. 250 kilobyte. Wow, 1/4 megabyte. Jujur selama aku pemakaian IndiHome selama kurang lebih 5 hari ini, dan juga aku telah lama memakai IndiHome dari pamanku, keluargaku, dan semacamnya, aku tidak mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh pengguna anak IndiHome di Instagram official IndiHome itu, yang bilang kalau WiFi ini lelet, WiFi ini nggak jalan sama sekali. Itu seriusan, nggak ada aku mengalaminya. Aku mendownload dengan lancar ya, sesuai dengan kecepatan paket yang aku pilih dari IndiHome. Jadi itu bukan salah mereka, tapi salahku yang duitku belum banyak kali untuk memesan paket yang lebih banyak. Itu sih. Mungkin itu saja untuk review WiFi 10 megabit per sekon dari IndiHome. Jadi WiFi ini memiliki keuntungan yang dimana WiFi ini adalah paket paling murah dari IndiHome, dan juga memiliki jangkauan yang luas, sehingga jika rumahnya agak di ujung kulon, mungkin IndiHome bisa menjadi jawaban. Mungkin itu saja reviewku untuk IndiHome 10 megabit per sekon. Tulis komentarmu di bawah apabila kamu memiliki WiFi dengan paket yang sama atau masalah yang sama. Kita berdiskusi atau berkomentar di bawah dengan bareng. Like, share, comment, subscribe, and as always, salam anak IndiHome. Wow. Jujur untuk wifi-nya sendiri untuk main game, kalau ini kan jam 1 malam, jam 1 pagi, karena aku buatnya video jam segini. Kalau untuk jam 1 pagi dia bagus, mungkin karena nggak ada yang pakai wifi-nya ya. Tapi kalau biasanya aku main jam siang, ini pingnya memang 20 ms, tapi nanti dia sering kali drop ke 120-an, yang membuat gamenya itu sebenarnya jalan, tapi dia nggak nge-lag, tapi dia nge-lag patah-patah, walaupun dia nggak berhenti gitu. Jadi untuk IndiHome 10 Mbps ini untuk game recommended jam segini, jam pagi-pagi ini, jam orang tidur.